masuk dalam pendataan tenaga non-ASN tersebut adalah, nah ini kita simak pada layar berikut ini. Yang pertama, tenaga honorer yang bekerja pada Badan Layanan Hukum Umum. Yang kemudian yang Oke, sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa Saragi, sahabat dalam belajar. Oke, dalam kali ini kita akan menginformasikan yang sangat penting untuk diketahui dalam pendataan non-ASN, yang dimana kabar-kabar hangat yang ada pada saat ini tentang kategori honorer yang ditolak dalam aplikasi pendataan non-ASN. Untuk sahabat belajar semua, silahkan dipahami dari awal sampai akhir video ini. Oke, sahabat belajar, yaitu penting diketahui bahwasanya kategori honorer ini ditolak dalam aplikasi pendataan non-ASN yang kita kutip dalam website naikpangkat.com. Oke, seperti yang tertulis, saat ini proses pendataan non-ASN sedang dilakukan oleh setiap instansi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap sejumlah tenaga honorer. Nah, hal tersebut dikarenakan nantinya tenaga honorer yang berada pada setiap instansi tersebut dipastikan dapat mengikuti seleksi CPNS atau P3K apabila namanya sudah masuk atau sudah terekam dalam pendataan aplikasi melalui aplikasi yang diluncurkan oleh BKN Badan Kepegawaian Negara. Yang kemudian dalam aplikasi pendataan non-ASN yang telah diluncurkan oleh BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi semenjak pada 24 Agustus tersebut, ada 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pendataan non-ASN. Jadi tidak semua kategori honorer yang dapat masuk dalam pendataan non-ASN di dalam aplikasi tersebut. Ada 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pendataan non-ASN. Nah, yang 8 itu yang dimana kita simak berikut ini. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menegaskan bahwa pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan bukan merupakan tenaga non-ASN yang ada pada instansi pemerintah. Sehingga dengan demikian 3 kelompok honorer tersebut tidak akan masuk pendataan non-ASN. Dan tetapi ketiga kelompok honorer tersebut akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Oke, mari kita simak lagi. Nah, yang kemudian selain itu pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah hanya ada 2 kelompok tenaga non-ASN yang masuk pendataan, yakni tenaga honorer kedua yang terdaftar dalam database dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Ya, dipahami ya, ada 2 kelompok tenaga non-ASN, yaitu yang pertama honorer kedua yang terdaftar dalam database dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Oke, yang kemudian di sini akan tetapi ketiga kelompok tersebut harus memenuhi ketentuan lainnya agar dapat diangkat menjadi tenaga outsourcing, yaitu pembayaran gaji langsung menggunakan APBN pada instansi pusat dan APBD pada instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa individu maupun pihak ketiga. Jadi tetap langsung menggunakan APBN di pusat maupun APBD pada instansi daerah. Nah, yang kemudian 8 kelompok tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan tenaga non-ASN tersebut adalah, nah ini kita simak pada layar berikut ini. Yang pertama, tenaga honorer yang bekerja pada Badan Layanan Hukum Umum.
Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Yang keempat, tenaga honorer yang bekerja sebagai pengemudi. Yang kelima, tenaga honorer yang bekerja sebagai satuan pengaman. Yang keenam, tenaga honorer yang bekerja pada jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. Yang ketujuh, yaitu tenaga honorer yang bekerja dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. Yang kedelapan, yaitu tenaga honorer yang bekerja dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBD. Jadi bisa dipahami kedelapan tenaga honorer ini adalah yaitu tenaga yang tidak masuk dalam pendataan non ASN. Oke. Nah, di sini sudah saya jelaskan, sudah kita informasikan informasi-informasi yang sangat penting. Silakan sahabat semua dipahami, dan untuk yang sudah masuk dalam pendataan, silakan buat persiapan Anda dan tetap pantau terus informasi-informasi terbaru dari channel kita, channel Mustafa Saragi, sahabat dalam belajar. Terima kasih sudah dukung channel ini dengan subscribe. Silakan di like, komen, dan share supaya teman-teman yang sahabat kita yang lainnya bisa menerima informasi dan tidak ketinggalan. Salam sahabat belajar.